Ini Ali. Dan dia bertemu Yesus saat nongkrong di Mekah. Ya, kamu mendengarku, Mekah, pusat agama Islam. Ketika dia masih muda, Ali adalah seorang pecandu alkohol yang mengamuk. Dan minumannya menjadi sangat buruk. Bahwa dia pindah dari istri dan anak-anaknya di Turki ke Arab Saudi hanya untuk melindungi mereka dari dirinya sendiri. Selama di sana, beberapa teman muslimnya membujuknya untuk pergi berhaji ke Mekah, ziarah besar ke tempat tersuci dalam Islam. Jadi saya memutuskan untuk pergi, dan ketika saya pergi ke sana, orang perlu tidur bersama. Dan semua orang juga berkeliling Ka'bah 7 kali. Dan mereka juga akan melakukan namaz. Dan di sana saya berkata, baik, mungkin sesuatu yang baik akan datang darinya. Dan saya melakukan namaz, doa ritual juga. Tapi aku sangat malu karena aku tidak mempercayainya. Namun saya masih melakukannya. Jadi semua orang malam itu tidur di sekitar tembaga. Jadi aku tidur di sana. Dan kemudian di malam hari, aku bermimpi. Dan dalam mimpi, Yesus datang lebih dulu. Dia menyentuh dahiku dengan tangannya dan dia berkata, kamu telah diselamatkan. Kamu telah diselamatkan. Lalu dia membuka tangannya dan meletakkannya di dadaku. Dan dia berkata, kamu milik saya. Salah satunya, dia bilang kamu aman. Dan kemudian kamu milikku. Dan dia tersenyum. Dan inilah yang ingin saya katakan. Seperti inilah dia dari pinggangnya ke atas. Dia telanjang dan bersinar putih bersih. Dia memiliki janggut seperti di gambar, tapi sedikit lebih lama. Rambut dan janggutnya, seolah-olah setiap rambut dialiri listrik. Cahaya bersinar dari setiap rambut. Begitulah tampannya dia. Dan ketika dia tersenyum, giginya bersinar putih. Dan saya kagum dengan cara dia berdiri di sana. Dan bagian bawahnya, seperti awan besi yang meleleh. Dan di awan itu diambil. Dan kemudian sebuah suara dari sini mulai berbicara. Dan itu benar-benar bergerak masuk. Cara yang sama seperti mulut Anda bergerak ketika Anda berbicara. Suara ini dimulai dari sini. Begitulah rasanya bagi saya. Jadi saya membangunkan teman saya. Dan saya berkata kepada teman saya, hei, lihat, apakah kamu mendengar suara itu? Dia bilang tidak, kataku. Tapi aku pernah bermimpi. Saya melihat Yesus. Dia bilang kamu makan terlalu banyak tadi malam. Kamu sakit, kembalilah tidur. Bisnis apa yang dimiliki Yesus di ibu kota Muhammad? Jadi saya mencoba untuk kembali tidur. Tapi suaranya tidak mengizinkanku. Itu terus berbicara kepada saya seperti saya sedang berbicara dengan Anda. Dan ketika itu pagi hari, teman-teman datang ke saya dan mereka berkata, mari kita lanjutkan ziarah. Dan suara itu mengatakan tidak. Kamu tidak akan pergi. Itu tidak akan membiarkan saya. Dan suara itu berkata kepadaku, pergi dan kumpulkan semua barangmu. Dan kembali ke negaramu. Cari temanmu dan temukan mereka. Saya tidak mengerti. Tapi aku memutuskan. Oke, saya sudah memutuskan saya tidak akan pergi. Saya sendiri tidak memahaminya. Jadi aku pergi dan mandi. Sehingga saya bisa kembali ke tempat saya dulu. Jadi untuk mandi, saya menanggalkan pakaian dan saya melihat ke cermin kecil ini. Dan bagian ini berwarna putih. Tapi saat itu, rambutku, janggutku, kumis saya, tidak ada sehelai rambut putih pun dimanapun. Dan ada warna putih ini di mana-mana. Jadi saya mencoba untuk menghapusnya. Dan ketika saya menyekanya, itu tidak lepas. Saya menyekanya dengan air dan sabun. Dan itu masih belum hilang. Dan suara ini berkata kepadaku, saya akan menunjukkan lebih banyak hal dari ini. Dan kemudian karena saya tahu itu adalah Yesus, di sana di kamar mandi, aku berlutut. Karena satu-satunya hal yang saya tahu untuk menyembah adalah berlutut. Jadi saya berlutut dan saya berkata, ya Yesus, apapun yang kamu katakan, aku akan melakukannya. Sudah bertahun-tahun sejak pertemuan ini, dan rambutnya mulai beruban. Tapi sampai hari ini, bulu dadanya masih putih. Di mana Yesus menyentuhnya dalam mimpinya.